Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi via Zoom hari ini. Alhamdulillah yang ketemu hari ini cukup banyak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat semua. Oke, langsung saja biar nggak menyita banyak pulsa. Saya ingin membahas kali ini kita akan lanjutkan kembali mengenai geometri dimensi 3 atau bangun ruang. Oke. Kita sudah menginjak ke pertemuan yang ke-7 untuk matematika wajib kelas 12 IPS. Oke, saya ingin melanjutkan kembali. Di sini kali ini untuk pertemuan ke-7 akan saya bahas materi jarak dari garis ke bidang dan bidang ke bidang. Ini adalah materi terakhir untuk bab pertama dalam materi bab geometri dimensi 3 atau bangun ruang. Langsung saja. Kali ini saya ingin membahas mengenai jarak garis terhadap bidang. Terlebih dahulu kalian harus memahami kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang atau bidang melalui garis. Gambarnya, contoh gambarnya seperti ini. Garis terletak pada sebuah bidang. Garis H terletak pada sebuah bidang W. Atau bidang tersebut melalui garis H. Kemudian kedudukan yang kedua adalah garis sejajar bidang atau sebaliknya bidang sejajar dengan garis. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada sebuah bidang W sejajar dengan garis di sini. Sejajar. Kemudian yang ketiga adalah garis menembus bidang. Garis menembus bidang. Nah, di sini ada garis H. Garis H ini menembus bidang W. Nah, ini kedudukan garis terhadap bidang ada 3. Kedudukan yang seperti apa yang akan memiliki jarak antara keduanya? Kedudukan seperti apa? Kedudukan garis dan garis sejajar dengan bidang. Apabila garis sejajar dengan bidang, pasti dia ada jarak antara keduanya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar. Bagaimana caranya? Oke. Caranya, di sini misalkan ada sebuah bidang alfa. Ya, caranya adalah ada sebuah bidang alfa dan ada sebuah garis G. Bagaimana cara menentukan jarak antara kedua buah antara garis dan bidang tersebut? Langkah pertamanya yaitu ambil sebuah titik sembarang pada garis G, misalnya dari titik A, kemudian tarik garis tegak lurus dari A terhadap bidang alfa tersebut, sehingga diperoleh titik A aksen. Tarik garis dari titik A ke bidang itu saling tegak lurus. A aksen. Nah, kemudian panjang garis dari A ke A aksen adalah jarak antara garis G terhadap bidang alfa. Itu caranya. Langsung saja kita ke yang realnya, ke contoh. Contoh yang pertama. Diketahui ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. Yang ditanyakan adalah jarak garis GH kepada bidang CDEF. Mana? Nih, garisnya garis GH ini kan, bidangnya adalah CDEF. Oke. Karena garis GH tegak lurus pada garis GP, dan garis GP tegak lurus pada bidang CDEF, maka jarak garis GH ke bidang CDEF dapat diwakili oleh panjang garis GP.
Nah, GP itu adalah setengah dari BG. Mana BG? Ini BG. Setengahnya. Berarti setengah dikalikan dengan CG kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu sama dengan setengah dari akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi setengah dari akar 200. Akar 200 itu kalau kita sederhanakan menjadi akar dari 100 kali 2. Akar dari 100 adalah 10, berarti 10 akar 2. Jadi didapat setengah dari 10 adalah 5, maka jarak dari G ke P adalah 5 akar 2. Maka jarak garis GH kepada bidang CDEF adalah 5 akar 2. Seperti itu. Jadi sama aja setengah dari diagonal bidang sisi. Ya. Contoh yang kedua. Oke. Diketahui juga kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Hitunglah jarak garis AE. Mana ini AE? Kursornya mana ini? AE kepada bidang BDHF. Ini AE ini yang ini nih. Ya. Ini bidang BDHF. Dia saling sejajar kan antara garis dan bidang tersebut. Caranya bagaimana? Jarak dari AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. AP-nya di mana? P ada di tengah-tengah BD. Ya. AP itu tegak lurus dengan garis AE. Nih, AP ini saling tegak lurus dengan garis AE kan? Nah, dan AP itu sendiri tegak lurus dengan bidang BDHF. Oke, ini perhatikan. Ini AP, P ada di tengah-tengah BD. Garis AP ini tegak lurus dengan garis AE kan? Dan AP juga tegak lurus dengan bidang BDHF. Sehingga AP bisa kita cari yaitu setengah dari AC. Di mana AC itu tegak lurus dengan BDHF. Setengah dari AC itu apa? Diagonal bidang sisi, yaitu 8 akar 2. Sehingga didapat AP itu sama dengan 4 akar 2. Ya, nanti kalian pahami kembali. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF adalah 4 akar 2. Jadi dia diwakili oleh panjang garis AP, yaitu setengah dari diagonal bidang sisi. Oke, lanjut lagi contoh yang ketiga. Perhatikan kembali, di sini ada, saya pakai balok. Tahu balok ya, berbeda dengan kubus. Balok ABCDEFGH, di mana panjang rusuk AB-nya 5 cm, panjang rusuk BC-nya 4 cm, dan panjang rusuk AE adalah 3 cm. Yang ditanyakan adalah jarak antara garis AE kepada bidang BCGF. Kan AE nih. AE yang ini, BCGF yang ini kan. Berapa jaraknya? Ada yang tahu? Sama dengan apa? Sama dengan jarak dari titik A ke titik B. Atau titik E ke titik F. Nah, dia ini. Jadi sama saja dengan jarak dari titik A ke titik B, yaitu 5 cm. Jadi AE ini dengan bidang BCGF itu sama dengan jarak dari titik A ke B atau titik E ke F. Tadi panjang garis AB adalah 5 cm, sehingga jarak garis AE terhadap bidang BCGF adalah 5 cm. Oke, nanti pahami kembali. Kemudian, saya mau langsung lanjut ya ke kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, kedudukan bidang terhadap bidang juga ada 3. Yang pertama, bidang berimpit dengan bidang. Contohnya, nih, bidang W berimpit dengan bidang V. Dia sama ukurannya, letaknya juga sama, jadi dia berimpitan. Kemudian yang kedua, bidang sejajar dengan bidang. Nah, bidang sejajar dengan bidang. Oke. Yang ketiga adalah bidang berpotongan dengan bidang. Nah, dia ini. Dua buah bidang saling berpotongan nih. Yang mana di antara ketiga kedudukan ini yang memiliki jarak? Yang mana?
pastinya. Yang bidang sejajar dengan bidang. Dia memiliki jarak. Maka yang dapat kita hitung jarak antara dua bidang tersebut jika kedudukannya saling sejajar. Contohnya, agak panjang ini contoh yang pertama. Nanti kalian bisa ulangi lagi videonya ya. Atau nanti filenya nanti saya kasih kirim ke Google Classroom. Jarak bidang ke bidang. Saya hanya kasih contoh satu soal saja. Bagaimana caranya? Nah, jarak antara dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah panjang luas garis yang saling tegak lurus antara kedua buah bidang tersebut. Nih, ini teorinya. Kita langsung ke contoh. Oke. Contoh. Mana dia nggak mau muncul? Ayo. Bentar. Contohnya. Bentar. Oke. Oke, contohnya. Diketahui panjang rusuk kubus A, B, C, D, F, G, H adalah 8 cm. Titik P, mana titik P? Titik P, titik Q, titik S, R, dan S itu berturut-turut adalah titik tengah. P ada di tengah-tengah AB, Q ada di tengah-tengah BC, S ada di tengah-tengah HG, dan R ada di tengah-tengah EH. Oke, yang ditanyakan adalah jarak bidang FPQ yang kuning ini nih dengan bidang DRS yang hitam ini. Dua buah bidang tersebut saling sejajar kan? Jaraknya akan kita tentukan. Di sini langkahnya panjang. Oke. Langkah pertama. Oke. Langkah pertama. Jarak bidang FPQ dan bidang DRS sama dengan jarak titik M, ini M, ke titik L. Sebelum menentukan titik M dan L, diperlukan beberapa langkah. Nah, tadi saya bilang. Intinya adalah kita nyari apa? Jarak antara titik M dengan titik L, atau panjang garis ML. Oke, langkah yang pertama. Nah, saya kasih gambarnya di sini. Menghitung panjang PQ. Kita hitung dulu panjang PQ ini. PQ itu adalah sama dengan PB sama dengan BQ. Sama dengan panjang rusuk kubus. Sehingga diperoleh PQ adalah BP kuadrat ditambah BQ kuadrat. BP tadi kan setengah dari AB ya. Ini ketikannya kurang. PB itu adalah setengah dari AB. PB sama dengan setengah dari AB, yaitu 4. BQ adalah setengah dari AB, yaitu 4 juga. Maka didapat PQ sama dengan akar dari 32. Akar dari 32 kalau disederhanakan menjadi 16 kali 2. Akar 16 adalah 8. Akar 16 bukan 8. Akar 16 adalah 4. Berarti PQ-nya adalah 4 akar 2. Itu baru dapat PQ. Kita lanjutkan. Segitiga PBQ ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Ukurannya semuanya sama ya. Tadi kalau semuanya sama namanya segitiga sama sisi. Kalau sama kaki di sini karena apa? PB dan BQ itu panjangnya sama. Ya, berarti namanya segitiga sama kaki. Sehingga BM ini merupakan garis tinggi dan garis berat PQ. Jadi PM sama dengan MQ sama dengan setengah dari PQ, yaitu 2 akar 2. Jadi sudah kita dapat PQ-nya adalah 4 akar 2, MQ-nya berarti 2 akar 2. Kita lanjut lagi. Kemudian kita cari panjang BM. Perhatikan segitiga BMQ. BMQ siku-siku DM. Kita cari lagi. BM sama dengan BQ kuadrat dikurangi dengan QM kuadrat.
BQ-nya sendiri adalah 4, QM sendiri adalah 2 akar 2, sehingga didapat BM itu adalah akar 8. Akar 8 kalau kita sederhanakan menjadi 4 kali 2, yaitu akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 2. Maka panjang BM-nya sudah kita dapat, yaitu 2 akar 2. Sudah kita dapat BM, maka kita cari panjang apa? FM, yang ini nih, FM. Perhatikan segitiga FBM. FBM nih siku-sikunya di B. Kita cari lagi. Ya, FM sama dengan akar dari BM kuadrat ditambah BF kuadrat. Hasilnya adalah berapa? Akar 72. Akar 72 itu akar dari 36 kali 2. Akar 36 adalah 6 akar 2. Kita dapat juga FM adalah 6 akar 2. Hampir mendekati. Mencari panjang BD. BD adalah apa tadi? Diagonal bidang sisi, yaitu 8 akar 2. Kita cari panjang DM. DM adalah BD dikurangi dengan BM. Dapatnya adalah 6 akar 2. Perhatikan jajar genjang DE. Nah, ini kan yang intinya yang kita cari adalah jarak antara titik M dengan titik L. Perhatikan jajar genjang DMFK itu adalah jajar genjang bentuknya. Oke. Nah, perhatikan. DM ini sama dengan FK. Sama dengan 6 akar 2. Tadi diagonal bidang sisi. DK sama dengan FM, yaitu 6 akar 2 juga. TK dan BF itu sama dengan 8. Sehingga panjang ML sama dengan DK kali ML sama dengan DM kali KT. Ini didapat ML sama dengan DM kali KT dibagi dengan DK. Itu hasilnya adalah ternyata 8 cm. Jadi jarak antara kedua buah bidang tersebut, bidang FPQ dan bidang DRS adalah 8 cm. Langkahnya panjang ya. Oke, kalian nanti coba pahami lagi ini video yang saya share nanti di Google Classroom seperti biasa. Kemudian apa namanya? Nanti saya kirim filenya aja di situ ya. Nanti kamu bisa pelajari sendiri. Kalau ada yang mau bertanya silakan melalui Google Classroom. Ya, kalau Google Classroom. Oke. Lumayan ini udah berapa menit? Ya, udah dapat kuota dari sekolah kan? Udah, Bu. Udah dikirim? Simpati. Yang kartu baru udah dikirim lagi? Udah. Udah, yang kartu baru. Yang ikut Zoom cuman ini doang nih orangnya. Yang lain kemana? Yunita lagi, Mita lagi, Dian lagi. Ya, Janatul baru minggu ini. Minggu kemarin kemana, Jan? Nggak ada, Jan? Nggak ada kuotanya. Oke. Mita senyum dong, Mita. Iya, udah sarapan belum, Mita? Oke. Hari ini terima kasih yang sudah bergabung dengan saya. Minggu depan siap-siap nanti ada kuis dari saya. Ya, kuis. Saya nanti share-nya lewat Google Classroom saja, kuisnya. Nanti saya infokan ke perwakilan kelas. Oke, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Bisa kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.